Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Citra Yufami Saputri dengan NIM 51300250002. Baik, di sini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan mengenai dinding abdomen. Langsung saja saya mulai. Baik, untuk yang pertama, ada pembagian regio abdomen. Nah, regio abdomen ini tuh dibagi menjadi 4 bagian, yaitu right upper quadrant atau biasa disingkat dengan RUQ. Lalu pada bagian kiri atas ada left upper quadrant atau disingkat menjadi LUQ. Di bawah bagian kanan ada right lower quadrant atau RLQ. Lalu pada bagian kiri bawah ada left lower quadrant atau LLQ. Nah, ini garis yang horizontal ini dinamakan garis transumbilical atau transumbilical plane. Kalau garis yang vertikal ini dinamakan garis median atau median plane. Nah, pembagian regio abdomen ini dibagi menjadi 4 kuadran yang sudah saya jelaskan tadi. Ada kuadran kanan atas, yang sebelah sini, ada kuadran kiri atas, ada kuadran kiri bawah, dan ada kuadran kanan bawah. Next. Regio abdomen juga dibagi menjadi 9 pembagian regio abdomen juga dibagi menjadi 9 regio. Yaitu yang pertama ada epigastricum. Epigastrium. Epigastrium itu ada pada daerah ini. Lalu ada hipokondrium sinistra dan hipokondrium dextra. Lalu ada umbilicalis, yaitu ada pada daerah ini, pusar. Lalu untuk lumbalis ada pada ada lumbalis dextra dan lumbalis sinistra. Lalu ada hipogastrium atau yang biasa dikenal dengan suprapubis. Lalu ada inguinal atau iliaca dextra dan inguinal atau iliaca sinistra. Next. Nah, ini untuk pembagian 9 regio yang sudah saya sebutkan tadi, ada epigastrium, ada hipokondrium, lalu ada lumbar, umbilikal, ada iliaca, lalu ada hipogastrium. Nah, untuk dinding ventrolateral abdomen itu terdiri dari 6 lapis, yaitu yang pertama ada kulit atau kutis, untuk yang kedua ada subkutan. Lalu subkutan itu dibagi menjadi dua, yaitu ada fascia Camper dan fascia Scarpa. Nah, fascia Camper ini merupakan lapisan lemak. Lalu pada fascia Scarpa itu fascia Scarpa ini adalah jaringan ikat. Untuk yang ketiga ada muskulatur, yaitu muskulus lateral dan ventral. Nah, pada muskulus lateral ini dibagi menjadi 3. Ada musculus obliquus abdominis externus atau bisa disingkat dengan MOAE. Lalu ada musculus obliquus abdominis internus atau disingkat menjadi MOAI. Lalu ada musculus transversus abdominis atau disebut MTA. Lalu pada dinding ventralnya, bagian ventral, ada musculus rectus abdominis dan musculus pyramidalis. Yang keempat ada fascia transversa abdominis. Lalu yang kelima ada lapisan jaringan preperitoneal. Lalu ada peritoneum parietal. Nah, ini merupakan musculus rectus abdominis. Lalu ini anterior layer of rectus sheath. Ini musculus transversus abdominis, ini musculus external oblique
musculus obliquus externus. Lalu ini musculus obliquus internus. Nah, ini untuk fascia kampernya. Baik, lanjut. Nah, sebelum masuk ke bagian detail, saya mau tanya dulu nih ke teman-teman. Kalian tahu nggak kenapa organ di perut kita itu nggak gampang jatuh atau nggak bergeser keluar? Nggak tahu. Nah, jawabannya itu ada di dinding abdomen. Dinding abdomen itu bukan cuma kulit perut. Jadi, dinding abdomen itu merupakan struktur yang kompleks yang berfungsi untuk melindungi organ intraabdomen atau bagian dalam dari abdomen atau perut yang membantu pernapasan serta berperan saat kita mengejan batu atau mengangkat beban. Nah, secara sederhananya, dinding abdomen itu merupakan dinding yang membatasi rongga abdomen di bagian depan, samping, dan belakang. Nah, fungsinya itu apa aja? Fungsinya itu antara lain ada melindungi organ-organ seperti lambung, usus, hati. Lalu ada fungsinya yaitu menjaga tekanan intraabdomen. Lalu membantu gerakan tubuh dan stabilitas postur. Kemudian berperan penting dalam proses klinis seperti persalinan dan buang air besar. Jadi, kalau dinding abdomen lemah, bisa muncul masalah seperti hernia atau ususnya keluar ya. Nah, ini yang sudah saya jelaskan tadi, ada muskulus bagian lateral ada moae, moai, dan MTA. Nah, setiap muskulus itu memiliki aponeurosis atau tendo yang membentuk rectus sheath. Nah, untuk muskulus bagian anteriornya ada muskulus rectus abdominis atau inscriptiones intertendinea atau intersections tendinea. Lalu ada musculus pyramidalis. Nah, musculus pyramidalis ini nggak semua orang punya, jadi hanya aksesoris saja. Next. Nah, ada yang namanya linea alba. Linea alba itu merupakan gabungan dari tiga aponeurosis muai, muai, dan MTA. Nah, linea arcuata itu terletak di bagian inferior umbilicus. Inferior umbilicus berarti di bawahnya pusar. Nah, saya mau kembali lagi ke lapisan dinding ventrolateral dari abdomen. Nah, sekarang kita masuk ke bagian lapisan dinding ventrolateral abdomen. Untuk yang lapisan pertama kan tadi kulit atau kutis ya. Nah, ini tuh merupakan lapisan yang paling luar. Nah, lapisan kedua itu merupakan jaringan subkutan yang terbagi menjadi dua kan, fascia chamfer dan fascia scarpa. Nah, fascia chamfer itu tadi berupa jaringan lemak dan fascia scarpa itu merupakan jaringan ikat yang lebih kuat. Nah, mungkin ada yang bertanya ya, mengapa ini tuh penting? Nah, karena secara klinis fascia scarpa itu dapat membatasi penyebaran cairan, misalnya urin atau pada cedera uretra. Nah, lapisan ketiga tadi kan lapisan otot. Nah, ini tuh bagian paling dominan dari lapisan ketiga adalah lapisan otot. Nah, ini tuh merupakan bagian yang paling dominan. Nah, lapisan keempat itu merupakan fascia transversa abdominis. Lalu selanjutnya yang lapisan kelima itu adalah lemak preperitoneal. Nah, lapisan keenam itu adalah peritoneum parietal, yaitu lapisan yang melapisi rongga abdomen dari dalam. Jadi yang terakhir itu melapisi rongga abdomen dari dalam. Dia yang paling dalam, paling profundus.
Nah, saya ulang lagi, saya ada di otot dinding abdomen kan dibagi menjadi dua, yaitu ada otot lateral sama otot anterior. Nah, otot lateral itu kan tadi terdiri dari musculus obliquus abdominis externus, musculus obliquus abdominis internus, dan musculus transversus abdominis. Nah, ketiga otot ini tuh memiliki aras rambut yang berbeda dan berfungsi untuk menahan organ intraabdomen, membantu rotasi dan fleksi batang tubuh, lalu meningkatkan tekanan intraabdomen. Jadi, sedangkan otot anterior itu terdiri dari musculus rectus abdominis yang mungkin sering kita kenal dengan nama otot six pack, bukan one pack ya teman-teman. Lalu ada musculus pyramidalis, yaitu otot kecil yang membantu menegangkan linea alba. Nah, semua otot lateral itu memiliki aponeurosis yang nantinya membentuk rectus sheath. Nah, selanjutnya ada linea alba dan linea arcuata. Nah, gabungan aponeuris dari ketiga otot lateral membentuk linea alba. Jadi ini linea alba itu merupakan gabungan dari tiga aponeurosis musculus yang tadi, musculus lateral tadi. Linea alba itu merupakan garis tengah di perut. Nah, ini linea alba. Bentar, mana ya? Ya, jadi itu gambarnya ya teman-teman. Lalu linea alba itu merupakan penting secara klinis karena sering menjadi jalur ini insisi operasi karena minim pembuluh darah. Selain itu, terdapat linea arcuata yang terletak di bawah umbilikus. Nah, linea ini tuh menandai perubahan susunan rectus sheath. Next, rectus sheath. Nah, rectus sheath atau vagina musculi recti. Nah, rectus sheath atau vagina musculi recti itu merupakan selubung yang membungkus otot rectus abdominis. Nah, pada 2/3 bagian atas, rectus sheath itu memiliki lamina anterior dan lamina posterior. Namun, pada sepertiga bagian bawah, lamina posterior itu tidak ada. Artinya bagian ini tuh lebih lemah secara struktur sehingga menjadi area yang rawan terjadinya hernia. Nah, jadi lamia anterior ada 2/3 atas dan 1/3 bawah. Pada 2/3 atas itu dari aponeurosis muai dan muai. Lalu pada sepertiga bawahnya ada aponeurosis 3 otot lateral. Jadi 3 otot lateral tadi ada muai, muai, dan MTA. Lalu pada lamina posterior ada pada bagian 2/3 atasnya itu dari aponeurosis muai dan MTA. Lalu pada sepertiga bawahnya itu nggak ada. Oke, next. Oh iya, tadi lupa. Nah, isi dari rectus sheath. Nah, di dalam rectus sheath itu ada musculus rectus abdominis, musculus pyramidalis, arteri epigastrika superior, dan arteri epigastrika inferior. Jadi tuh kedua arteri ini tuh sangat penting diperhatikan dalam tindakan bedah karena resiko pendarahannya itu tinggi. Nah, ini yang sudah saya jelaskan, yaitu isi dari vagina musculus recti ada musculus rectus dan musculus pyramidalis. Ada arteri epigastrika superior, epigastrika inferior. Nah, dari epigastrika superior ini merupakan lanjutan dari arteri mamaria interna atau arteri thoracica interna. Nah, pada epigastrika inferior itu asalnya dari arteri iliaca externa dan bercabang menjadi arteri kremastrika atau spermatika eksterna.
Nah, lipatan peritoneum parietalis di dinding ventroabdomen. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5. Yang pertama itu plica umbilicalis mediana. Nah, plica umbilicalis mediana ini berisi chorda urachus yang ada pada bagian vesika urinaria yang telah obliterasi. Nah, selanjutnya ada plica umbilicalis medialis yang berisi chorda arteri umbilicalis atau obliterasi. Selanjutnya ada plica umbilicalis lateralis yang berisi vasa epigastrika inferior. Nah, selanjutnya ada ligamen teres hepatis yang berisi chorda vena umbilicalis atau obliterasi. Nah, untuk yang terakhir itu ada trigonum Hasselbalch, yaitu locus minorus resistent atau hernia inguinalis direct. Next. Next ada dinding ventral abdomen yang tampak dorsal. Nah, yang pertama ada plica umbilicalis mediana. Plica umbilicalis mediana ini terdiri dari ligamen vesico-umbilicalis medialis dan berisi chorda urachus atau saluran kencing. Selanjutnya ada plica umbilicalis medialis. Jadi beda ya mediana sama medialis. Ada ligamen vesico-umbilicalis lateral dan berisi chorda arteri umbilicalis yang merupakan cabang dari arteri iliaca interna. Lalu ada ligamen teres hepatis yang berisi chorda vena umbilicalis. Nah, ini tuh dibungkus oleh peritoneum, yaitu namanya ligamen falciformis hepatis. Lalu selanjutnya ada plica umbilicalis lateral yang berisi vasa epigastrika inferior. Nah, vasa epigastrika inferior ini membentuk batas lateral trigonum inguinal atau yang dinamakan trigonum Hasselbalch. Nah, trigonum inguinal Hasselbalch, batas lateralnya ada vasa epigastrika inferior. Lalu pada medialnya ada tepi lateral dari musculus rectus. Batas inferiornya ada ligamen inguinal. Nah, pada dasarnya itu ada conjoint tendon atau gabungan aponeuris dari muai dan MTA yang dilewati hernia inguinalis medial. Nah, selanjutnya ada kanalis inguinalis. Nah, kanalis inguinalis itu adalah saluran yang menggabungkan rongga abdomen dengan bagian luar. Isi kanalis inguinalis itu antara lain ada funiculus spermaticus kalau pada laki-laki ya. Kalau pada perempuan itu ada ligamentum teres uteri dan ada nervus ilioinguinalis. Kanalis ini itu merupakan locus minoris resisten atau titik lemah dinding abdomen. Oleh karena itu, sering terjadi hernia inguinalis, terutama pada laki-laki ya, jika mengangkat beban terlalu sering, terlalu berat. Jadi nggak cuma cewek aja yang nggak boleh angkat berat sebenarnya. Lalu ada kanalis inguinalis yang ini tuh yang bagian superior tuh dibatasi oleh anulus inguinal lateral atau bisa disebut sebagai profundus internus preperitoneal. Bagian inferiornya tuh ada ligamen inguinalis. Pada bagian medialnya tuh dibatasi oleh anulus inguinal medial atau superficial atau externus atau subcutaneus. Jadi disebutin salah satunya aja nggak apa-apa. Misalnya anulus inguinal medial atau anulus inguinal externus itu nggak apa-apa. Dorsalnya ada MTA, fascia transversa abdomen, dan conjoint tendon. Jadi isi dari kanalis inguinalis ini adalah funiculus spermaticus atau ligamen teres uteri pada wanita.
dan ada nervus ilioinguinalis. Nah, kanalis inguinalis ini tuh sebenarnya sudah ada sejak lahir dan merupakan locus minoris resisten bagi laki-laki. Sehingga pada laki-laki sering mengakibatkan hernia inguinalis indirect. Lalu funiculus spermaticus yang berisi ductus deferens, arteri ductus deferens, arteri spermatica interna atau arteri testicularis, arteri spermatica externa atau arteri cremasterica. Lalu ada plexus pampiniformis, ramus genitalis, dan nervus genitofemoralis. Lalu ada pembuluh limfe dan plexus nervosus. Lalu ada processus vaginalis peritoneum. Next. Next. Nah, hernia inguinalis itu ada dua macam, teman-teman. Yang pertama itu hernia inguinalis indirect dan hernia atau yang di lateral dan hernia inguinalis direct yang di medial. Jadi kalau nanti ada soal di CBT itu yang menyebutkan ada lateral medialnya itu tinggal tandai aja. Kalau indirect itu di lateral, kalau direct itu di medial. Ini bisa dibaca sendiri ya karena ini bahasa Inggris. Saya tidak. Nah, selanjutnya ada dinding posterior abdomen. Dinding posterior abdomen itu terdiri dari beberapa muskulus. Ada musculus quadratus lumborum atau ligamen arcuatum lateral. Lalu ada corpus vertebralum lumbalis 1 sampai 5. Lalu ada musculus psoas major et minor atau ligamen arcuatum medial. Nah, musculus psoas major minor itu letaknya ada di sini nih. Musculus psoas major dan musculus psoas minor. Lalu ada crus diafragma dextra dan sinistra atau ligamen arcuatum mediana. Selanjutnya ada diafragma atau phrenicus. Nah, ini diafragma. Jadi itu yang uh, dinding posterior abdomen itu terdiri dari itu. Nah, selanjutnya persyarafan pada dinding dorsal abdomen. Persyarafannya itu diinervasi oleh 6 nervus, yaitu yang pertama nervus subcosta, nervus iliohipogastricus, lalu ada nervus ilioinguinalis, nervus genitofemoralis, nervus cutaneus femoris lateral, dan nervus femoralis. Next. Selanjutnya ada peritoneum. Peritoneum yaitu dua lapisan parietal atau dinding abdomen dan diafragma dan visceral yang melekat pada organ. Jadi peritoneum itu terdiri dari dua lapisan ya. Ada lapisan parietal dan visceral. Kalau parietal itu uh, kalau parietal itu melekat pada dinding, sedangkan pada visceral itu melekat pada organ. Nah, peritoneum itu melekat dari dinding dorsal abdomen ke organ. Fungsinya itu sendiri yaitu menahan organ pada tempatnya. Selanjutnya, tempat penyimpanan lemak dan tempat masuknya fasa dan nervus menuju ke organ. Ini bisa dilihat sendiri. Ini tuh potongan di atas linea arcuata. Sedangkan yang bawah ini merupakan potongan di bawah linea arcuata. Untuk selanjutnya ada derivat turunan peritoneum. Yang pertama itu derivat atau turunan peritoneum itu ada menjadi 4 ya. Yang pertama itu ligamen antar organ viscera, lalu ada omentum majus, yaitu ada 4 lapis dari peritoneum. Selanjutnya ada omentum minus, ada 2 lapis dari peritoneum.
Yang keempat itu ada meso, yakni dua lapis peritoneum yang melapisi organ. Nah, omentum minus itu tadi tuh dibagi menjadi dua lagi, ada ligamen hepatogastrika dan ligamen hepatoduodenalis. Selanjutnya pada ligamen hepatoduodenalis itu ada vena porta hepatica atau vasa fungsional. Yang arteri hepatika propria itu merupakan vasa nutritifnya. Lalu ada ductus choledochus. Nah, selanjutnya di meso yang dua lapis peritoneum yang melapisi organ itu ada empat juga. Ada empat. Mesokolon transversum, mesostenium atau mesenterium, mesoappendix, dan mesosigmoid. Derivat peritoneum itu ada yang tadi sudah saya sebutkan, omentum majus 4 lapis dari peritoneum, omentum minus 2 lapis peritoneum, ligamen-ligamen antar organ, mesokolon transversum, mesenterium, mesoappendix, dan mesosigmoid. Nah, ini untuk gambarnya bisa dilihat sendiri. Greater sac. Greater sac itu merupakan kafum peritoneal yang berisi cairan sereus tipis. Nah, jika berlebih disebut ascites. Ini tuh ada di antara peritoneum, parietal, dan visceral. Next. Ada berikutnya ada laser sac, yaitu celah terpisah dari greater sac yang dibatasi oleh pada bagian anterior itu dibatasi oleh gaster, omentum majus et minus, yang pada posterior itu dibatasi oleh pankreas, pada inferior dibatasi oleh mesokolon transversum dan kolon transversum. Pada bagian superior ada hepar, diafragma. Nah, pada sinistra itu ada ligamen gastrolienalis. Pada bagian dekstranya ada foramen epiploicum Winslowi. Nah, ini merupakan laser sac. Jadi sac itu tadi merupakan ruangan. Nah, greater sac atau cavum peritoneum itu, sac kan ada dua, greater sac sama laser sac. Kalau greater sac itu ada di cavum peritoneum, kalau laser sac itu bursa omentalis. Nah, greater sac itu ada di antara peritoneum dan visceral yang berisi cairan tipis. Nah, jika cairan itu naik disebut asites, ada pada greater sac. Lalu pada laser sac atau bursa omentalis itu batasnya itu ada 6. Ada ventral, caudal, kranial, dorsal, sinistra, dan dextra. Pada ventral atau pada depan depan itu ada gaster, omentum minus, dan omentum majus. Lalu pada caudalnya ada kolon dan mesokolon transversus. Lalu pada bagian kranialnya ada hepar dan diafragma. Pada bagian dorsal belakang itu ada pankreas. Bagian sinistra atau kiri ada lien atau splien atau ligamen gastrolienalis. Pada bagian distal ada foramen epiploicum atau amentalis atau Winslow. Baik, mohon maaf. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mungkin
Teman-teman ada pertanyaan atau ada hal yang ingin didiskusikan bersama dengan saya? Tadi mungkin yang agak asing bagi kalian itu ada eh, locus minoris resistent. Nah, locus minoris resistent itu istilah Latin yang berarti titik dengan daya tahan paling lemah. Dalam konteks dinding abdomen, kanalis inguinalis disebut sebagai locus minoris resistent karena itu merupakan daerah yang paling sering menjadi tempat keluarnya hernia. Nah, mungkin ada yang ditanyakan dari teman-teman? Saya mau bertanya. Baik, Baik, silahkan. silakan. Eh, Pertanyaannya itu, kenapa abdomen itu mempunyai banyak lapisan? Kayak tadi itu 6 lapisan. Ini pertanyaan bagus ya, teman-teman. Karena setiap lapisan itu punya fungsi yang berbeda. Jadi, kulit itu eh, merupakan proteksi luar. Jaringan lemak itu untuk bantalan, sedangkan otot itu untuk kekuatan dan pergerakan. Sedangkan peritoneum untuk melapisi rongga dari dalam. Nah, kalau cuma ada satu lapisan, perut kita itu nggak akan kuat nahan tekanan saat batuk, mengijan, atau ngangkat beban. Jadi, banyak lapisan itu justru membuat dinding abdomen kita itu kuat, tapi tetap fleksibel. Baik, apakah sudah menjawab pertanyaan dari Saudari Angeli Andriani? Iya, sudah. Iya, sudah terjawab. Terima kasih, Citra Ayu. Baik, Saya izin bertanya, silahkan. kenapa linea alba sering dipilih sebagai tempat insisi operasi? Oh, yang tadi saya bahas ada inisisi operasi. Maaf, tadi belum saya jelaskan. Jadi, linea alba itu adalah gabungan aponeurosis otot-otot dinding abdomen dan minim pembuluh darah. Jadi artinya resiko pendarahan itu lebih kecil dari resiko pendarahan itu lebih kecil dan proses penyembuhannya itu lebih baik. Nah, itulah sebabnya insisi midline sering dipilih dalam operasi abdomen. Apakah sudah menjawab pertanyaan dari Saudari Putri Yanti? Ya, terjawab. Ya. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan kepada teman-teman. Sampai sini saja. Nanti jika ada hal yang ingin dibahas lagi, kita bisa membahas bersama-sama di lain kesempatan dan lain waktu. Sekian, terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah kata. Saya akhiri. Jazakumullah khairan kasiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berapa ini? Perkenalkan, saya Anjeli Andreani dengan NIM 51300250003. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi mengenai aorta abdominis atau aorta yang descendent terdapat pada abdomen.
Baik, kita langsung mulai. Untuk yang pertama itu, saya akan membahas dulu mengenai pengertian dari aorta abdominis. Jadi, aorta itu ada 3 bagian, di mana ada aorta ascendens, arcus aorta, dan aorta descendens. Nah, aorta descendens ini itu memanjang ke belakang pada daerah posterior abdomen. Karena itu disebut sebagai aorta abdominis. Nah, aorta abdominis sendiri itu dimulai dari hiatus aorticus pada vertebrae torakal 12 koste terakhir, di dekat koste terakhir atau vertebrae torakal 12, berakhir pada vertebrae lumbalis yang keempat. Selanjutnya akan bercabang menjadi arteri iliaca communis, sinistra, dan dextra. Letaknya itu di ventral columna vertebralis pars lumbalis, sebelah kiri garis median dan vena cava inferior. Apa sudah paham di sini pengertian aorta abdominis? Baik, saya sudah paham. Gitu. Oke, kita lanjut ya. Ini cukup rumit, di mana kita akan bahas cabang-cabang aorta abdominis. Itu dibagi menjadi 2. Yang pertama, cabang parietal. Jadi cabang parietal ini terdapat pada lapisan dinding-dinding organ. Cabangnya itu ada 3, bercabang menjadi 3. Yang pertama, arteri frenico-abdominalis atau arteri frenica inferior. Dia punya 2, dextra dan sinistra. Selanjutnya ada arteri lumbalis 1-4, dextra dan sinistra juga. Dan cabang ketiga itu arteri sacralis media. Itu untuk cabang-cabang dari cabang aorta abdominalis, cabang parietal. Ada 3. Diingat cabang parietalnya ada 3. Untuk cabang visceral, biasanya visceral ini menempel pada organ. Nah, arterinya itu ada 6. Bercabang menjadi 6. Yang pertama, arteri suprarenal media. Dextra dan sinistra, renal. Dan arteri renalis dextra sinistra. Selanjutnya itu cabang ketiga, ada arteri spermatica interna atau arteri ovarica. Untuk spermatica interna ini pada laki-laki ya, sedangkan yang arteri ovarica itu pada wanita. Ada 2 cabang juga, dextra dan sinistra. Yang keempat ada cabang truncus coeliacus. Cabang kelima dan keenam itu adalah arteri mesenterica superior dan arteri mesenterica inferior. Berarti untuk cabang parietal tadi ada 3 cabang dan cabang visceral ada 6. Nah, ini merupakan mind mapping cabang-cabang pada aorta abdominal. Saya akan menjelaskan pada bagian ini. Kita bahas satu-satu. Untuk cabang parietal tadi, seperti yang saya jelaskan sebelumnya, mencabang menjadi 3, yaitu arteri frenico-abdominalis dextra sinistra, arteri lumbal 1-4 dextra sinistra, dan arteri sacralis media. Untuk arteri frenico-abdominalis, itu dia mencabang lagi menjadi arteri suprarenal, superior, dextra, dan sinistra. Dan arteri sacralis media, dia mencabang menjadi arteri lumbalis 5, dextra, dan sinistra. Next, untuk yang banyak itu ada pada cabang visceral. Cabang visceral sendiri bercabang lagi menjadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 cabang. Yang pertama kita bahas dulu pada truncus coeliacus. Truncus coeliacus ini terdapat 3 cabang utama, yang mana dia menjadi arteri gastrika sinistra, yang kedua arteri hepatica communis, ketiga itu arteri lienalis. Dan untuk
cabang kedua pada arteri hepatika communis, dia mencabang lagi menjadi dua, yaitu arteri gastroduodenalis dan arteri hepatika propria. Pada arteri gastroduodenalis mencabang lagi menjadi dua, yaitu arteri gastroommentalis dextra dan arteri pancreaticoduodenalis superior. Untuk arteri hepatika propria lebih tepatnya bercabang menjadi tiga arteri. Yang pertama itu arteri gastrika dextra, arteri hepatika sinistra, dan arteri hepatika dextra. Dan untuk arteri hepatika dextra ini mencabang kembali menjadi arteri cistika. Baik, itu untuk cabang pertama dari cabang aorta abdominalis, cabang visceral, truncus, coeliacus. Cabang kedua itu ada arteri suprarenalis. Nah, untuk arteri suprarenalis media ini dia unik, tidak mencabang kembali. Jadi sampai di arteri suprarenal media dextra dan sinistra saja. Selanjutnya itu yang truncus coeliacus itu ada yang cabang ketiga, arteri lienalis. Arteri lienalis sendiri itu menjadi 5 cabang, yaitu arteri gastrika brevis, gastrika epiploica sinistra. Selanjutnya yang tiganya itu arteri pancreatica dorsal, pancreatica magna, dan pancreatica cauda. Cabang visceral 1 dan 2 sudah kita bahas. Selanjutnya cabang visceral yang ketiga itu arteri renalis, dextra dan sinistra mencabang lagi menjadi satu arteri saja, yaitu arteri suprarenal inferior, dextra dan sinistra. Cabang keempat ada arteri gonadal, dextra dan sinistra. Arteri gonadal sendiri itu mencabang menjadi dua, yaitu arteri testikular dan arteri ovarika. Lanjut, kita bahas cabang visceral, cabang kelima. Nah, cabang kelima ini sendiri yaitu arteri mesenterica superior. Di mana arteri mesenterica superior ini itu mencabang lagi menjadi 6 cabang. Yaitu yang pertama arteri pancreaticoduodenal inferior, arteri jejunalis, arteri lienalis, arteri iliocaecalis, arteri colica dextra, dan arteri colica media. Nah, selanjutnya ini cabang yang terakhir yaitu cabang visceral yang keenam, arteri mesenterica inferior. Arteri mesenterica inferior sendiri itu mencabang lagi menjadi 3. Yang pertama arteri colica sinistra, yang kedua arteri sigmoidea, dan arteri rectalis superior, yang mana arteri rectalis superior ini nanti bercabang menjadi arteri hemoroidalis superior. Jadi itu tadi cabang-cabang dari aorta abdominalis. Cabangnya itu ada 2, cabang varietal dan cabang visceral. Untuk cabang varietal dibagi menjadi 3 cabang, dan cabang visceral itu menjadi 6 cabang. Oke, lanjut. Jika nanti belum paham untuk percabangan aorta abdominalis, bisa kita bahas di sesi diskusi. Di sini saya akan membahas catatan klinis tentang penyakit pada aorta abdominalis, yaitu aneurisma. Jadi penyakit pada aorta abdominalis salah satunya itu aneurisma. Jadi aneurisma aorta di sini adalah benjolan pada dinding aorta atau lemahnya dinding aorta. Nah, aneurisma di sini ada 3 macam. Yang pertama itu ada aneurisma aorta abdominal, yang kedua ada aneurysma aorta torakal,
Dan yang ketiga itu ada aneurysma aorta thoracoabdominalis. Jadi bisa dilihat pada gambar-gambar di sini, itu kayak ada benjolan-benjolan pada aorta, pada pembuluh darah terbesar kita. Ada 3 macam ya tadi, ada yang bagian torakal, ada yang bagian abdomen, dan ada yang gabungan thoracoabdominal. Nah, jadi sampai situ penyampaian materi yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Untuk teman-teman yang belum paham atau ada sesuatu menarik yang ingin ditanyakan, silahkan saya membuka sesi diskusi yang ingin bertanya. Ayo yang ingin bertanya atau ada hal-hal yang belum paham dari cabang-cabang aorta abdominalis yang saya jelaskan sebelumnya, boleh ditanyakan. Saya mohon izin untuk bertanya. Ya, silahkan Citra Ayu. Baik, bisa dijelaskan tentang pentingnya cabang aorta abdominalis secara klinis. Pentingnya cabang aorta abdominalis secara klinis. Oke. Baik, untuk pertanyaan dari Citra Ayu, apa sih pentingnya cabang aorta abdominalis secara klinis? Jadi, eh, cabang aorta abdominalis sendiri itu memiliki peran klinis penting tentunya. Karena aorta ini merupakan pembuluh darah terbesar. Jadi, jika ada gangguan seperti contohnya tadi aneurisma atau aterosklerosis, itu dapat menyebabkan iskemia pada organ abdomen. Atau pemahaman anatominya, itu cabang aorta sangat penting dalam prosedur bedah, radiologi, dan penata laksanaan penyakit vaskular ataupun penyakit kardiovaskular. Seperti itu. Jadi bisa menyebabkan iskemia pada organ abdomen. Untuk iskemia organ abdomen itu pengertiannya adalah kondisi serius ketika aliran darah ke organ di dalam perut berkurang secara drastis. Jadi pentingnya cabang aorta abdominalis ini intinya itu adalah aorta pembuluh darah terbesar pada manusia. Nah, jika terjadinya abdomen abnormal pada abdomen, itu bisa menyebabkan aliran darah pada organ-organ abdomen itu berkurang drastis atau terhenti dan bisa jadi penyumbatan pembuluh darah. Sehingga organ-organ pada abdomen tersebut kekurangan oksigen dan nutrisi secara vital. Intinya seperti itu. Apakah mudah dipahami untuk Saudari Citra Ayu? Iya, terima kasih sudah menjawab pertanyaan dari saya. Apakah saya diperbolehkan untuk bertanya lagi? Iya, boleh silahkan. Baik, pertanyaan dari saya. Eh, bisa tolong dijelaskan cabang dari parietal aorta abdominalis beserta dengan fungsi-fungsinya. Terima kasih. Oke, cabang dari aorta abdominalis cabang parietal. Di sini, baik, di sini untuk aorta abdominalis cabang parietal itu sendiri mencabang menjadi 3, yaitu arteri phrenico-abdominalis inferior, dextra sinistra, arteri lumbalis 1-4, dextra dan sinistra, dan sacralis media. Jadi cabang aorta abdominal
pada cabang parietal itu mencabang lagi menjadi 3 arteri. Selanjutnya, untuk arteri prenika inferior itu menyuplai darah diafragma atau prenikus. Sedangkan arteri lumbalis sendiri itu menyuplai otot dan struktur dinding posterior abdomen serta tes. Mohon maaf tadi terkendala sinyal. Baik, untuk share screen-nya saya perbaiki lagi. Apakah sudah terlihat? Sudah terlihat. Baik, untuk menjawab pertanyaan dari Saudari Citra, eh, cabang visceral pada aorta abdominal itu ada 3, yaitu prenico-abdominal inferior, arteri lumbalis, dan sacralis media. Nah, untuk fungsinya sendiri itu pada arteri frenika inferior dia menyuplai diafragma atau prenikus, sedangkan arteri lumbalis menyuplai otot dan struktur dinding posterior abdomen serta kanalis spinalis. Apakah sudah menjawab? Jika ada yang belum dipahami, boleh bertanya kembali, Citra Ayu. Apakah sudah paham? Baik, terima kasih. Saya sudah paham. Mungkin dari Saudari Putriyanti ingin bertanya. Jelaskan pengertian aorta abdominalis dan bas-basnya. Pengertian baik. Untuk pengertian aorta abdominis atau aorta abdominalis tadi sudah saya jelaskan pada awal materi, tapi akan saya jelaskan kembali, yaitu aorta abdominalis adalah bagian dari aorta descendens yang berada di rongga abdomen bagian posterior. Nah, aorta ini sendiri itu dimulai dari hiatus aorticus pada vertebre torakal ke-12 dan berakhir pada vertebre lumbal keempat yang kemudian bercabang menjadi arteri iliaca communis sinistra dan dextra. Nah, aorta abdominalis ini sendiri itu berfungsi sebagai pembuluh darah utama yang menyuplai organ-organ abdomen, pelvis, dan bagian ekstremitas bawah. Jadi aorta ini itu dimulai dari hiatus aorticus pada vertebre torakal 12, kemudian berakhir pada vertebre lumbal keempat dan bercabang menjadi arteri iliaca communis sinistra dan dextra. Dan fungsinya sendiri, aorta abdominalis itu sebagai penyuplai darah utama, organ-organ abdomen, organ pelvis, dan ekstremitas bawah. Apakah sudah menjawab pertanyaan dari Putriyanti? Ya, Baik, apakah ada yang ingin didiskusikan kembali atau ada yang belum paham? Sepertinya tidak, cukup sampai itu saja yang ingin saya tanyakan. Baik, jika sudah tidak ada, untuk itu saya tutup diskusi kita pada kesempatan kali ini. Terima kasih yang sudah menyimak dari awal sampai akhir. Saya mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian materi. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Putriyanti dari NIM 51300250004. Di sini saya akan menjelaskan vena cava dan vena porta. Vena cava dan vena porta adalah dua jenis pembuluh darah balik vena yang sangat penting. Namun keduanya memiliki jalur dan fungsi yang berbeda dalam tubuh kita. Secara sederhana, vena cava adalah jalan tol utama menuju jantung, sedangkan vena porta adalah jalur khusus pemeriksaan nutrisi sebelum masuk ke sirkulasi utama. Satu, vena cava, pembuluh balik utama. Vena cava adalah pembuluh vena terbesar di tubuh yang bertugas membawa darah miskin oksigen CO2 tinggi kembali ke jantung melalui kanan. Vena cava sumber membawa darah dari bagian atas tubuh kepala inferior membawa darah dari bagian tubuh perut, panggul, dan kaki. Karakteristik darahnya mengalir lanjut menuju jantung tanpa mampir organ lain untuk disaring terlebih dahulu. Vena porta hepatica. Vena porta adalah pembuluh darah tidak langsung menuju jantung, melainkan menuju hati hepar. Sistem ini disebut sistem portal. Sumber darah berasal dari organ-organ pencernaan seperti lambung, usus besar, limfa, dan pankreas. Usus utama membawa darah yang kaya akan nutrisi hasil serapan makanan dari usus ke hati untuk diproses, disaring dari jantung, dan disimpan. Pusatnya di glukosa diubah menjadi glukosa sebelum disebarkan ke seluruh tubuh. Alur organ pencernaan: vena porta, hati; vena hepatica, vena cava inferior, jantung. Vena cava inferior. Vena cava inferior letaknya di FL4-5 pada penggabungan dari vena iliaca, communis sinistra, dan dextra sampai masuk atrium dextrum. Vena iliaca communis sinistra jauh lebih panjang, terletak sedikit ke kanan dan garis median ventral dari kolumna vertebralis dan musculus psoas major dextra. Vena cava inferior menerima aliran darah dari arteri cabang parietalis. Dari cabang parietalis. Vena pranica inferior dextra sinistra dari FF lumbalis. Cabang B cabang visceralis. FF hepatica. Vena renalis dextra sinistra. Vena suprarenalis dextra. Vena spermaticus interna atau avarica dextra. Catatan klinis. Sindrom vena cava inferior adalah komplikasi gejala yang dihasilkan dari obstruksi vena cava inferior disebabkan oleh kompresi patologis trombosis di dalam vena itu sendiri atau akibat kompres janin di rahim trimester 3. Vena abdomen. Semua vena abdomen ikut arterinya bermuara ke vena cava inferior kecuali vena suprarenal superior S, vena renalis, vena testiculothoracika, vena sacralis media, atau vena iliaca communis. Vena porta hepatica ke hepar masuk jaringan hati. FF hepatica. Vena cava inferior. Vena mesenterica superior. Vena renalis. Vena mesenterica inferior. Vena gastrica dextra sinistra. Vena coronaria ventriculi dan ramus esophagus. Vena paraumbilicalis. Anastomosis portocava portosistematic di esophagus, di umbilicus, rectum, dan retroperitoneal. Sirosis hepatis. Sirosis hepatis peningkatan tekanan vena porta. Varises esophagus, hematemesis, melena, varises sekitar umbilicus, caput medusa, varises anus, hemoroid, ascites. Terima kasih. Apakah ada yang ingin bertanya? Apakah ada yang ingin bertanya? Saya ingin bertanya, Ya, eh,
Jelaskan hubungan klinis pena porta dengan hipertensi portal itu apa? Nah, Hubungan apa? klinis. Oh, oh ya, ya. Hubungannya tuh hipertensi portal adalah peningkatan tekanan pada sistem vena porta, biasanya akibat sirosis hati yang menyebabkan hambatan aliran darah intrahepatik. Kondisi ini dapat menimbulkan kolateral portal sistemik seperti varises esophagus, kaput medusa, dan hemoroid serta menyebabkan asites dan splenomegali. Apakah bisa dipahami? Oh, paham. Terima kasih. Ya, baik. Ya, terima kasih. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Saudari Putrianti, saya mohon izin untuk bertanya. Ya, Pak. Hmm. Eh, bisa tolong untuk disebutkan lagi anak-anak cabang utama vena cava inferior? Terima kasih. Oke. Cabang utama vena cava inferior antara lain vena iliaca communis, renalis, hepatica, suprarenalis, gonodalis. Cabang-cabang ini membawa darah dari organ-organ abdomen dan ekstremitas bawah. Apakah bisa dipahami? Apakah bisa dipahami? Iya, baik, sudah bisa saya pahami, Saudari Putrianti. Baik. Terima kasih. Bisa Ya, mengulang. tidak ada lagi pertanyaan. Saya mau bertanya lagi. Ya, Pak. Eh, hubungan hubungan vena hepatica sama vena porta dan vena cava inferior itu apa? Ya, hubungannya vena porta membawa darah masuk ke hati untuk diproses, sedangkan vena hepatica membawa darah keluar dari hati setelah proses metabolisme. Vena hepatica bermuara langsung ke vena cava inferior sehingga menjadi penghubung antara sirkulasi portal dan sirkulasi sistemik. Apa bisa dipahami? Apa bisa dipahami? Oh, jadi vena porta itu membawa darah masuk ke hati untuk proses, sedangkan vena hepatica itu Nah, membawa darah keluar dari hati. betul, betul, betul. Oke, terima kasih. Baiklah, jika tidak ada lagi yang ingin bertanya, sesi presentasi ini saya akhiri. Iya, eh, jika ada salah kata saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.